ثم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد السادات نبينا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وافتح علينا أبواب الفهم والبركات وأبواب الخيرات وأبواب العلوم وأبواب الخيرات برحمتك وأنت خير الفاتحين آمين يا رب العالمين. Al-Mukarramun, segenap para tokoh agama, tokoh masyarakat yang terpazimi, yang muliakan, segenap takmir masjid Riyadhus Shalihin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mami-mami tiang, para sesepuh, para pelingsir, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja-remaji, singkatnya jemaah maghrib dan isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik hidayahnya kita bisa hadir kembali di rumah Allah untuk melaksanakan kewajiban dan kebutuhan kita. Semoga wasilah kita hadir di rumah Allah ini untuk mendengarkan hadis-hadis Nabi dan ayat-ayat suci Al-Quran. Allah datangkan keberkahan, barakah, ridha, inayah, taufik, hidayah, nikmat, rizki, lapang hati, sukses usaha fiddin dan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam senantiasa kita sampaikan pada junjungan alam baginda tercinta Nabi Yana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita sekalian menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pura kita mulai agak selama-selama subuh dan telah ini subuh, zuhur, asar baru selesai. Lanjut deriki dari agak lemes-lemesan suara tadi. Maklumin wak, mendadak paham, alur wak tidak paham. Yang penting kita ambil tabarukah, berkahnya saja. Pertama, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita maknai apa makna kita bertemu Ramadan. Jadi kalau semendak ya kurang lebih 21 hari lagi lah kita akan menyongsong Ramadan. Apa makna kita bertemu Ramadan? Makna hakiki yang perlu bertemu dengan Ramadan adalah untuk memperkuat atau untuk menambah aktivitas amaliyah ibadah kita yang belum muncul di bulan-bulan sebelum Ramadan, ya, sehingga Ramadan ini sepelik-pelik pahala, sedahsyat-dahsyat amal, sehebat-hebat aktivitas yang kita lakukan. Sampai lawan Ramadan diharap pegawaian sunnah kecuali pahalanya pahala wajib. Tidak ada pegawaian wajib yang kita kerjakan kecuali pahalanya 70 kali wajib. Ukurannya kita puasa wajib sekali, maka nilai puasa itu gimana dia sekali pahala. Jadi 70 kali nilai puasa wajib kita. Bayangkan kalau kita puasa 30 hari dikali dengan 70, pira mana mau tu? Ya, pira tahun mau ukuran itu terpuasa. Deman laun temu Lailatul Qadar jumlahnya 1000 bulan. Konversi tahun 84 tahun. Deman laun tersolat sunat awabi 12 tahun nilai ibadahnya. Deman laun istighfarnya nilainya 50 tahun terhapus dosanya. Deman laun sedekahnya nilainya adalah seperti dia mempuasai orang yang dia sedekahi. Deman laun Al-Qur'annya per hurufnya bisa jadi itu 1000 nilai dalam satu huruf. Artinya kebagusan-kebagusan ini berat betul. Sehingga Allah Ta'ala betul-betul ingin memuliakan umat Nabi Muhammad SAW
mengajikan wa mengadu ti Allah. Ya Allah, umat kaji niki kunti umur kan pira umur tu. Nabi doang 60 tahun. Sampai Nabi katakan dalam musnad, dalam kitab musnad Rasulullah mengatakan inna a'mara ummati baina sab'in wa sittina sanatan. Umur umatku antara 60 sampai 70 ya. Wa qalilun man yatajawazu anhu, sekedhik silewat daripada itu. Menara liwat berarti bonus ya. Bonus ara umur 70 inanya si dewa bonus banyak-banyak dewa ni. Iya seharusnya mun dewa usia 60 bahasa Nabi niki wah mulai usianya ndak olok lalu dunia le hati munda umur 60 nu ya akhirat olok le hati saya aku si doa usia banyak iya lihat cek kita Riyadhus Shalihin ala bab khusus cantuman si Imam An-Nawawi faslun fi a'mari sittina ila sab'in ya satu fasal membahas tentang bagaimana memaksimalkan umur 60 sampai 70 tahun. Kebiasaan dengan Arab lamun usia 60 nah niki engkau pemikiran dunia yang masih ada kesan kencang kepet. Sangat kencang dunianya, semakin kencang semakin lupa. Itu masa transisi yang paling berbahaya. Paling berbahaya. Angka yang masih 40, 50. Nah, iya wah dunia wah julu isi kembe-kembe mendoa toaan lagi kurangi nih kebalik kada pas toaan malah gitu. Dan masih banyak ada kerembut. Ya. Nah, jadi usia umat ini 60 sampai 70 tahun. Terus dari sisi ya kode-kode ya manusia itu kan makhluk kode-kode. Ya, dibandingkan dengan Nabi Adam. Nabi Adam doang 3 kali lolo nio boleh ya angka mendeseriu andi nio oleh panti atau nio negeri itu loloan Nabi Adam lain ya dia nolak kayak di atas loloan karena perletak korosanya aku kodi ya. Munita si cocok kan ya no nio diberi dan si kalau kalian peletek bawa-bawa kan, nah itu si kocet-kocet, si atas lulu Nabi Adam Bani Israel lain, ya lelah ada dengan lain karena kena doa. Pada malah surga jemali, surga nu andang atas nele akar nele atas, buat nele bawah kalau udah peletek doa, dia dulu tayak penganjang ala anjang surga. Benar. Nono masih ada neraka. Maka neraka ni tempat-tempat yang tinggi. Dia dah ulah lah tayap langsung dah terlupa tu. Ya artinya bahwa umat ini kocet-kocet ya, tidak sama dengan Bani Israel. Umat-umat terdahulu terus benar kocet-kocet, benar abot-abot. Ya, abot ya cuma curug puasa abot lapahnya doang salahnya makan di jembah yang di masjid puasa lapah ya, makan di ngaji puasa lapah makan di sembahyang puasa lapah makan di selaku salahnya dan puasa. Itulah abadnya manusia. Nah maka Allah obral ini diberikan dia 1 bulan Ramadan untuk betul-betul maksimal le Ramadan ni. Angka basan Jibril saking penuhnya rahmat hidayah berkah si Allah beri di bulan Ramadan. Maka Jibril mengatakan di awal Ramadan pada minggu terakhir Jumat terakhir khutbah Nabi le bulan Sya'ban. Apalagi Jibril, ya Rasulullah, man adraka min ummatika Ramadana wa lam yughfar lahu famat dakhalan nar. Ya Rasulullah, ya ne doa kuah ti Allah Taala, tolong dah amin. Saya umat ini si luwih berdaitkan rahmat Allah, berdaitkan Ramadan.
Terus Ramadannya tidak mendatangkan ampunan Allah. Bertemu Ramadan lagu ndekne mau ampunan Allah. Padahal Ramadan itu bulan ampunan, bulan rahmat senapu. Ini mana-mana sekian di narak mau. Kan sudah kelangsotan hari. Ya ukurannya dengan berbagi sembako yang disiapkan tuh 100 paket, yang datang 50 yang datang 50 orang. Bersisa dari 100 paket. Sisanya berapa? 50. Munara dari 50 itu ndik mau sida kelangsotan. Apa gawe ini? 50 orang mau ngambil 100 paket. Arak si 50 nu ndik mau kira-kira. Ya kelebihan kok bisa ndak dapat gitu loh. Ya sinden demen gati Jibril mun mati ukurannya sekenului ampunan Allah dia nemu ampunan ya kelangsotan mun pelot neraka nu timplak. Ya, itu kata Jibril keterlaluan. Ya. Nonton bulan rahmat, sejuta rahmat, sekian dia mau kan sudah kelangsotan. Ya. Atau kalikan lebih banyak lagi. Sembakonya jumlahnya 1000, yang datang cuma 10-an. Munara si 10 ndek mau lu apa gawe dia? Sampai ndek mau lu. Nah itu kan pertanyaan besar yang pondok menggati Jibril. Pokok ya Rasulullah, saya nak kata pemulia berdetkan Ramadan, dia nemu ampunan Allah mana-mana sebiji, mana mati, aku timplaknya jauh neraka. Amin Rasulullah. Kemudian saya berdeta Ramadan terus berdua dengan tua, berdua orang ibu bapa, berdua yang keluarga semeton jari. Terus berdeta Ramadan ndik mau ridel ampunan maafan, maka ndik negen mau wah berkah Ramadan artinya mau mati pun Ramadan aku nimpake jauh neraka. Kenapa? Karena kan keterlaluan. Ini bukan bulan silaturahim. Ramadan itu bulannya untuk memaafkan. Ramadan itu bulannya untuk tersedekah kemos-kemosan. Ini namanya bang. Ya, angka anak si dulu. Engkah wah ngecup dulu bermusuhan di jemaah berlanjutan malah. To be continue dulu, to be continue. Bersambung. Ya. Engkau mendabur dengan tua, dan ampun maaf, tunas ridho. Yang pada dalam mata Ahlussunnah wal Jamaah, munambilina sekedar datang ucap kubur, ziarah kubur, membaca Quran, lek sedin kubur, tahadiah al-Fatihah. Itulah cara kita berbakti kepada orang tua kita. Minimal Allah lihat kita itu betul-betul taat atas perintah Allah, melintir dapat ridho Allah melalui ridho orang tua. Bukankah ridho Allah fi ridho walidain? Darah kenal tu berdaya Ramadan tapi tidak bertemu dengan tidak baik dengan sesama kita. Angkana ke maaf-maafan, ya kemos-kemos wasi dia ulek-ulek baras ni engkah pada nyebang engkah pada sini. Pokok atur wah kemos. Nakkan dia ada demen kena ada. Ya hari ini yang bulan sedekah untuk memperbaiki hubungan kita. Si ketelu bahasan Jibril, ya Allah, saya beraitkan Ramadan jemaah Senin semami masih dia saling bersapa, artinya dia namanya rujuk ukurannya netelakna pas Allah Taala. Ya, ini Senin semami puasa, ya masih pada saling sebengil. Saya gan meriak mendebebuk. Meriak tu. Mana bisa berkah? Ya gak bisa. Nah maka hari ini adalah bulan kita mempersiapkan yang luar biasa itu. Butuh persiapan jemaah. Tidak bisa kita itu langsung tak ya aku aja mak kau. Apa persiapan? Diulah be siap-siap pun. Aku kau. Ini pret namanya. Ya. Nabi saja persiapannya 2 bulan. Ulama persiapannya 6 bulan. Yang menyambut bulan suci itu nabi ndi, ulama ndi, alim ndi, tahu ndi, persiapan ndi. Apa kita andalkan coba? Mun ketuaan cuma si Ramadan. Apa wah siapa anda nerima aku tua? Ayah. Dek cocok.
Tak cocok. Karena Ramadan ini ibaratnya adalah wafdur rahman, tamu Allah Subhanahu wa taala, tamu istimewa buat memuliakan umat Muhammad. Nabi-nabi lain di narak tebang bulan Ramadan ini, kecuali umat Muhammad. Ya, angkanya jadi tamu teristimewa dalam seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Ya, umat Nabi Muhammad dan termulia masih tamu ni. Ya, lamun itu berdua temui ukuran kelas pejabat, wali kutu, ya, misalkan di lain tanda apik balin, misalkan kena jatangnya mak Pak Wali karena seminggu jauh balin siap puni. Terus apa biasa dia nawah ngecat balik bulat balin langsung ngajak depo beli cat tu ngecat semangat kembik Pak Wali cuma datang. Sindek wah nyapu leleh, woi sapu beli langsung jak rubi, was mengkilat terus ni. Sindek wah arak pengharum lek bali si baisnu ukuran langsung jak rubi beli pengharum. Sindek wah mandi ukuran ni ke 3 kali 4 kali ni mandi sejelo kembik jompong sengihan Pak Wali uni. Dek wah sikat gigi ni ke 10 kali sejelo ni Pepsodent ukuran. Saya ngaku menyambut Pak Wali. Samun Pak Wakil anda ngisi leite luar biasa persiapan. Wanita jak sampai depan depan. Yakin sudah saya lain kelas pasti udah merasi. Bu Pak Wakil ngisi penaruh cair. Mentuan guru jalur rambut gomero. Ya saya tahu itu. Bukan menyindir ini, memang saya sindir. Sang isi dulang dan doang beda. Ini kan Ramadan tamu. Jadi kelas wali kota, kelas orang pejabat saja kita sambut dia luar biasa. Nah sekarang ini yang datang ini bukan kelas manusia, tapi kelas Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, menyapa kita, maka persiapan kita jauh-jauh hari. Rasulullah itu persiapannya matang 2 bulan. Ya, ulama matang 6 bulan sehingga tidak kecewa ketemu Ramadan. Ya, ketemu Ramadan pun welcome, ahlan marhaban bi Ramadan, ahlan bi Ramadan karim, ahlan bi Ramadan mubarak. Ya, ahlan no artinya adalah selamat datang sebagai keluarga besar dari Ramadan. Ahlan bi Ramadan karim, selamat datang sebagai keluarga Ramadan yang mulia. Yang pun disebut Ramadan karim, Ramadan mubarak, Ramadan berkah karena kita sudah siap menjadi ahlinya dengan ahlan menjadi mulia dengan persiapan ahli dari Ramadan. Nah makin nikilah ya karena semendak terpersiapan wah makin. Jadi ceramah tiang makin kemana-mana. Engkah yang jauh kita apa jam libur. Pokoknya patuh dah wah isi pengajian apa punin dah wah. Biar lek karang temo. Iya masih. Ini terutama pengikut adalah yang ia diri dengar alur wah ia diri dengar agar dia meresap ke dalam hati dan kita malu untuk tidak mengamalkan. Termasuk tiang sayang ia ceramah sayang dia tersemel nguit di sini. Saya nggak nabi. Ya diri bicara terus itu ndek ngamalangkan itu keterlaluan. Ya, sebagai muhasabah diri. Ya, bimbe nek saya duit pengajian ini menjelang Ramadan. Ya berarti apa? Kita ini ingin mengingatkan bagaimana kita menuju Ramadan yang kaya, yang mulia. Nah, kata ulama, pertama, persiapan Ramadan yang paling intens adalah jadikanlah Sya'ban itu sebagaimana Sya'ban yang dimaknai oleh baginda Nabi SAW. Jadi Sya'ban ini harus dimaknai dengan Sya'bannya Nabi. Ya, sehingga Nabi mengatakan Rajab syahrullah, bulan Rajab ini bulan Allah. Ya, terus Sya'ban syahri. Bulan ini adalah bulanku. Berarti kita harus jadikan Sya'ban ini bulan Nabi. Bagaimana cara Nabi menyikapi Sya'ban? Begitulah cara kita. Ngumpen tani. Maka Sya'ban bermakna syu'bun adalah cabangnya dari Ramadan. Ya.
Artinya lamun nekena tersebut cabang, maka cabang itu harus sama persis kontennya, isinya dengan apa yang di pusatnya. Ya, misalkan yang sering contohkan, tiang di Panerage buka cabang sate Rembige. Pusatnya di mana? Lek Rembige, dek tiang promosi ni. Dah kan dia beli, dia kempi-kempi. Tiang dong, dek tiang wajah beli, tiang terjauh dong. Kan promosi. Saya buka cabang sate Rembige di sini, tapi menunya bukan sate Rembige, menunya sate Bulaya. Nyambung dek kan pusatnya. Dek nyambung. Judulnya cabang sate Rembige, si terjual sate Bulaya. Itu namanya penyalahgunaan nama besar sate Rembige. Kajangan seharusnya pusat dengan cabang itu harus sama. Pusat dalam ilmu usul disebut usul, cabang disebut furu. Ya. Apa yang ada di usul harus ada di furu. Ya. Misalkan dengan toa arane usul, anak namanya furu. Apa yang ada di usul dengan toa, insya Allah ada di furu di anak. Mun lain anak kan bapak sang di dia anaknya. Sampai jatuh nemu. Arah tuh, ada cerita. Ya. Ini dia tahu budaya mana, wah berpuluh-puluh tahun, nan merahin di budaya mana. Nah terus datang wah, dia dukun, ya dukun. Si dukun tu tebang amalan ni wah baca, kuning terus tebang air mantra wah, ya. Ini dia nengone arah 3-4 bulan amalan, tentu nak hamil. Senang sebapak sini. Terus wah singkat cerita, lahir wah anaknya siwa bulan. Lahir dia narabi itu senang bapak ini. Ya, dia lemah yang dia sentuhan senina bapak darah senang bergairah dia pun berdoyang anak kan lahir anak dia dengan adi uni saya ngande nararuan tepadi kecekahan muntah dukun lo ini aruan tepadi dia pada kaca dukun jok kamu dek nara hidung jok aku nara hidung jok hidung dukun lo jarang ada apa ya artinya usul dengan furu tidak sama. Maka Ramadan itu usul, maka harus sama dengan furu. Itulah yang dimaknai dengan Sya'ban saya ini bulan saya. Nah apa isi Ramadan diisilah di bulan Sya'ban oleh Nabi. Apa isinya Ramadan? Isinya adalah puasa. Maka Sya'ban isinya pun harus puasa. Ya. Kata Nabi, riwayat Aisyah, ma ra'aitun Nabi aktsara siyaman qattu illa min Sya'ban. Ndek kuah seriang Rasulullah paling duit puasa sunatnya kecuali di bulan Sya'ban. Nekelah terpuasa sunat nu. Ya, puasa bro ini nak. Ya. Robin sana. Ya. Bab bersama ya roh-roh diri kadang tuan guru itu ni genta puasa lagu undangan roh keluar ni uli mungkin tante coba udah setil pertanyaan tergantung dia dah ada tundang roh lagu melenda puasa dia datang roh ya lagu dia nama hidup tu bangka datang baik kami pernah protes datang tak apa-apa. Artinya kalaupun kita itu mau puasa, puasalah. Ya kalaupun mau datang, datanglah ngombentan. Betul pesilaan si sore. Saya nak lamun dah berbuka sore niat si dia itu datang ke undangan. Wah tercatat pahala tu sempurna mau terpuasa sunat. Menonton. Mun undangan kelemat coret. Melayaran no melayaran. Galeng no asap. Ya Pak, dia tandingan mau ada 2 fadilah puasa lancar. Besar aja. Yang tadi jemaah itu undangan si sore mendenara dendek minta miri. Dan waktu undang maka datang aku puasa nih. Puasa nandalah. Jadi puasa sunnah hari ini ya.
Nah, filosofinya kata ulama, kenapa Rasulullah menjadikan bulan ini bulan puasa? Agar kita terbiasa lapar nanti di puasa, sehingga puasa kita tidak terkendala dengan lapar. Kan cuma salah hang de doang puasa, si lapar de ya burung ngombe-ngombe. Makan de ngaji nak puasa lapar. Makan dia makan lapar puasa, makan dia jam masjid lapar puasa, makan dia tidak lapar puasa. Puasa doang jadi tersangka isinya. Beluan si ceramah tuan guru sore di radio, ya ngerumut. Kasekan ceramah tuan guru ti, kadirasa ngebang-bang bewak. Sampai radio silik aja. Hingga dengan ceramah ngaji Ustaz Wahab terus alhamdulillah aneh Malik Kuning jadi rasa dindik gak ngaji-ngaji ngebang wah si lapang banting radio memang beberapa kelewas namanya ya Allah saya ngaku dia nak sholat apa dengan situ. Arak si paling aneh Malik bro na puasa Ramadan saya nggak ada wah lapar langsung nu mencret berot apa nih cuma apa sih dia kaget kenapa dia nu tahu lapar ya saya nggak ya biasa lama dengan ada topat doang dan asir ini menyampah telu topat sini melayar hingga subuh paranan di mana dia nyampah saya ngapun di kuman ngadu nasi. Nah, coba artinya bahwa puasa kita jangan menjadi halangan untuk beramal ya berarti justru sinta lapah nulah tersuruh itu beramal sehingga Allah paling demen yang penengen-nengen Allah Ta'ala fasaumu li wa ana ajzibihi sida puasa untuk saya engkau lebihkan amalmu balasannya ada di saya kata ulama hadis apa mana wa najzibi seharusnya Allah tetapkan sekene mau udah sekene mau udah sekene mau itu menunjukkan hanya Allah yang tahu betapa besar fadilah bagian yang Allah berikan buat amal orang yang berpuasa. Wa najzibi aku langsung balas ya dengan Allah Ta'ala berarti dia melalui perantara Jibril loh ya mun sekedar gunung Uhud ya kocet taruh ya dunia kan caisina kocet ngombe lah ukuran aku asinaw dengan Allah Ta'ala jemaah ada dait yang kali surga arah khusus sudah tepiaan lawang namanya lawang Ar-Rayyan surga Ar-Rayyan bagi dengan si puasa tetu-tetu mun dia ada puasa tulan-tulan dia ada dait Ar-Rayyan ya ambil tahu sama ngompal Ar-Rayyan yuqalu lahu babur rayyan dikatakan baginya itu pintu orang yang berpuasa si demen Allah Ta'ala ngingat itu saya nggak apa saya nggak itu lapar masih beraktivitas yang banyak nah berarti filosofi Rasulullah mengajarkan puasa sunat agar kita terbiasa lapar puasa tidak terhalang isi aktivitas kita semakin kencang ibadah walaupun kita lapar saya nggak semendakan de lapar ya angka tak anjurang tu nyaur no akhir-akhir dende awal-awal di jam 2 dia nyaur dong pilu gati lapah dia nah dia tak anjurang makruh malah dia nyaur tengah kelem jam 3 dia nyaur makruh saya nggak apa kebeluan si dia lapah lau yang dia yang pira dia nyaur yang tanyur stop enggak afdol makanya disebut sahur waktunya waktu sahar sahar nu artinya sindek neman ndek neman ngebang ya neman ngebang mun selawat pun ieu wah kadang paling afdol de nyaur tiang nu dan diturut lagu tiang mun wah imsak kalau nilai radio justru saya baru mulai di situ ngaus iya kenapa? Karena imsak itu adalah waktu fajar. Waktu fajar itu ngebang. Ya, ini masih bernyanyi, berceramah. Imsak telah tiba. Wah, berceramah. Ya, itu temangat. Ya, bega-bega akan besok. Ya, itu namanya berkah. Kata ulama hadis, berkahnya sahur itu ada dua. Berkah yang nyata, berkah yang tidak nyata. Berkah yang nyata apa? Menunda waktu lapar.
Makanya mundanya warna akhir-akhir, dendek awal-awal pun dek bedo lalu si delapa. Ya. Begitu juga berbuka, kan begitu sunnahnya, menyegerakan berbuka, mengundurkan sahur. Apa faedahnya? Dek tetebeng lapah-lapah lalu. Ya. Akhirkan sahur, dek belo lapah de. Pejuluk berbuka, ampun dek de keringat nasi doang. Allahu Akbar. Jangan. Ndak afdol solat maghrib dulu sebelum sudah berbuka. Ya, lagu dendek jari yang alasan je mak suruh ngaus dulu telupir baras sembahyang ndek nenu sekedar air kaje kurma sebiji. Wah, sono ne ngupi ngerokok apa. Pas sembahyang, ayes. Boy mun depan boy sebungkus ndek nemas sembahyang maghrib. Ini kurang ajar banget. Jangan. Ya, sekedar air kacekur. Ya, itu kan indahnya Islam. Ya, bahwa dia tetap yang lapah kuat sebenarnya. Ngombe akhirkan sahur ndek de lapah lalu, pejuluk berbuka ampun ndek de lapah lalu. Hebatnya itu Islam. Takkan dia denger rumun ya tahu wasi Allah Taala. Kasekat mengebang, angka anane ngebang langsung was. Ukurannya delek langan, momot juluk sunnah. Yang sangat bahasa Nabi yu'ajjilul fitri. Barakah paling berkah adalah ketika orang puasa itu mengakhirkan sahur, mendahulukan menyegerakan berbuka. Nah, berarti bahwa jemaah yang dirahmati Allah, Ramadan itu isinya adalah bagaimana kita biasa latihan puasa. Mungkin dia ada tahu misalkan Senin Kamis, dia wah Senin Kamis, mana-mana Senin doang. Dia kau Mas? Tidak boleh. Ya mana-mana Kamis, mana-mana Senin, ya dia terbau bilang jelu, ya kanggo bilang jelu kanggo hingga nisfu kanggo nisfu Syaban kanggo terpuasa kanggo hingga nisfu kanggo pokok ada kuat wah ya mun dia ada kuat dende lalu dia jari yang alasan dek puasa wajib puasa sunat berot terus tun burung dek puasa wajib kembe dek puasa sunat burung. Tidak boleh. Kalau memang mudaratnya sudah meninggalkan wajib, ngejar sunnah, nggak boleh sunnah. Maka nisfu itu boleh puasa bagi yang terbiasa. Nah niki munculkan, ini ada bau misalkan sunat seutuhnya, ya minimal baik itba saja. Itba yang ngikut sunnah Nabi walau yauman, walaupun sejelo doang puasa. Si penting arak ruwen tu ngikut Syakban Nabi. Ini jemaah jalur Senin puasa. Insyaallah awak tentu. Insyaallah ya, insyaallah. Ya wahnu, cukup wah. Ya. Kamis anda menbau mendek aja engke wah ya. Sekedua, nah konten Ramadan, isi Ramadan adalah paling afdol Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an. Maka Sya'bannya Nabi itu adalah Sya'ban Al-Qur'an. Sehingga Ramadan tidak akan pernah indah, dia akan hebat tanpa ada turun Al-Qur'an di dalam. Ya. Apa minyak Ramadan hebat? Ya Al-Quran. Maka keajaiban dunia Islam leng Imam Ghazali ni keajaiban dunia ni adalah apabila engkau menemukan orang puasa Ramadan tapi ndik doang baca Quran, itu keajaiban dunia. Catat. Ndik sekedar keajaiban dunia no Taj Mahal ya apa Paris Prancis dengan Menara Eiffel, ndi leka keajaiban dunia Islam dengan Imam Ghazali arah. Saya dengan Ramadan di keluar ngaji Quran. Ya aneh bin ajaib. Ya lapah huruf ingon aja. Lele. Pono apalang lalu no dalil sekek no si ibu-ibu bapak-bapak naumus soim ibadah. Tidurnya orang puasa ibadah. Ampun tidam-tidam di sudah kembali ibadah dulu, ibadah tidak pun. Enggak ada hafal fadilat tidak menurut. Padahal ya tidur yang bagaimana butuh ditakwil lagi.
Itu ditakwil lagi. Nah, artinya si kedua, Ramadan harus jadi bulan Al-Quran. Kapan itu? Mulai setar nani. Ya, muda Ramadan de setar, salah setar. Salah setar, salah dengan mulai. Neke dengan mulai. Imam Syafi'i bisa hatam 5 kali sehari. Imam Maliki 7 kali sehari. Abu Hanifah 4-6 kali sehari. Imam Hambali 5 sampai 7 kali sehari. Sida berapa kali? Lain kali. Kan aneh. Ngomben tanda ngaji tuan guru. Ya sehingga dengan pun Al-Quran le otakne le atene karena nganggu-nganggu sekali Imam Syafi'i. Wah atam. Mesti dengan ngantok. Syafi'i kata ketika kumpul sama imam-imam sekarang, Syafi'i kenapa engkau itu ngangguk kepala ke atas ke bawah? Apa kata Syafi'i? Aku sedang memilih mana ayat ahkam, mana ayat muamalat, mana ayat ahkam, mana ayat tauhid. Ya mimildah Al-Quran. Menadang atas ni tahu Al-Quran sini, ni tahu hukum ni tahu nu. Ya, mengangguk-ngangguk nu. Ya, Imam Maliki kiri kanan dong. Maka kiri kanan dong andang aku milah hadis. Ni hadis dhaif, ni hadis maudhu, ni hadis sahih, ni hadis hasan, ini hadis mutawatir. Ni doang tak mesti dengan ya. Darah kepel. Jadi usahakan Al-Quran itu bagian daripada kehidupan kita li Ramadan. Nekewah mulai angkabara sulik-ulik side ndi mulai wah bait Quranu li atas lemari siwah jejele anu le doah rungu ye ndi lai puasa tahun julung tonton bait nak bait ya Malik, welcome of my Quran. I'm ready for reading to you. I love you. Apa dengan Al-Quran? Aku hal bolong-bolong. Tekeke sih begal. Jadi baca Al-Quran itu karena dia bagian daripada Sya'ban cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada tahu jana hatam 4-5 kali marah Syafi'i dia tiang yakin wah dia ada kawan. Dia ada tahu wah aneh. Dia dah tahu ni lagu minimal berjanji wah jemaah ni. Berjanji mana-mana sekali hatam. Siap? Siap. Kamu sedang nak siap. Ingat ni lah. Siap. Mana-mana sekali ngombentan minimal cara ni minimal hingga sembahyang jemaah nu baca wah 3 lembar atau 2 lembar atau minimal 3 atau bisa sampai 4 karena mun baca 3 lembar sesolat berarti sida 5 waktu itu 15 berapa 3 kali 15 lembar sejelu berarti mau dah sejus lebih sekedi karena 10 lembar itu 1 juz. Nah berarti lamun tolong dah sejeluk mau sedawa hatam mana-mana sekali isi 3 lembar. Mun bau lebihan berarti 5 lembar sehari itu sudah dapat per hari menjadi 20 lembar sejuz sudah dapat. Berarti sudah dapat hatam sekali dan 2 kali dan seterusnya. Nah niki jadi minimal lah arak terbaca. Dia tahu ngaji po tuan guru si paseh-paseh bertajwid dendek wah de paseh bertajwid pepe menunggu si de paseh kiamat cilau nunggu si de bagus suara de jari kore a'udzubillahi minasy dendek ngenu arwan de mati lau merona jangan pokok baca ya wah pokok ni umbe-umbe de baca wah ya asal dendek dia sengaja apa alamat alif lam mim kanggu asal betul-betul dia tahu ngaji toha tahe unin yasunin kada ya baca wah dek ni jari halangan mau dah pahala mau 2 dengan malaikat tu 2 apa pahala dia milih baca si kedua pahala dia salah
Dia salah doang mau ada pahala. Ya keren lagu dan dia sengaja salah. Ya, tahu ada hukum tu, tahu ada bacaan, sengaja dia salah berarti si dia itu menyalahi qiraat. Kalau sudah tidak tahu dia doa ngaji, dia doa tahu baca wah ngomong tanda baca, pokok niat kum baca Quran. Ya. Alama. Ini keren. Mai dengan anak kau. Ya dapat pahala. Artinya tidak fasih atau tidak bertajwid jangan menjadi halangan untuk tidak baca. Pokok baca sang hilang andemu rahmat hidayah kode fasih terus. Nanti amin. Coba. Yang ketiga, kita singkat. Qiyamul lail. Isi Ramadan itu adalah Lailatul Qadar. Ya, tidak akan mulia Ramadan tanpa dia dapat Lailatul Qadar. Nah, ini ada mau Lailatul Qadar. Dia darah potongan deman mau ti. No, masih redup bayar. Dia mandi. Nah, nak harus dia mau. Bau dia mau atau dia? Bau si penting nak ni. Dia wah seri orang tanda Lailatul Qadar. Dia si dia repot minta tanda doang kadang. Langit doang andang ini bulan. Nah, iya wah ni. No, dia putih terang, dia putih nyet, dia putih panas. Angin sepoi-sepoi Lailatul Qadar. Ya lupa dia sembahyang. Mau ya tuh dia mau. Tanda ni doang mau. Ni repot ngengat kadang lulun nyambut tunggu mun turun gedeng ni ye wah Lailatul Qadar ye jaga nyambut nah ye turun tiu saya hujan apa Allahu akbar. Jangan pokok kata Imam Ghazali mun tahu bangun malam tahajud malam Ramadan pastikan sudah mau Lailatul Qadar melalui tanda atau tidak bukan masalah. Tapi yang poinnya adalah qiyamnya, wa ja'ala qiyamahu tatawuan bahasa Nabi. Dan Allah jadikan malam-malam Ramadan sebagai ibadah yang paling hebat untuk datang ke Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah tahajud Ramadan, ya. Ngumben tanda Lailatul Qadar, mele Laila, lagu den wah met Laila. Ya. Apa Laila nu malam pete Laila li malam angka mun de midang jok Laila malam dek kenjelu den antaran midang tu Laila cari dia qiyamul lail dak ada ukuran itikaf le masjid lagu si de tidam to si luek kupi jauh sejadahna pol tu ni termos doang di sini nih. Dia juru termos kopi, termos teh, termos susu, termos jahe. Ni roti, ni jaje, ni nasi, ni kacang. Mai angan bekal tahajud barah etika pun. Goyo serutna kopi no. Selap pun tidak. Dengan berjamatan, aja apa nanti dok ya subuh baru dengas mau ya tahajud anu Lailatul Qadar dek ne mau ne jak kopi susu jahe doang mau artinya apa ukurannya sudah tidak iktikaf pun sudah dapat tapi apa tapi kita lailat qiyamnya bangun di waktu malam nana kelah mulai terbangun nu ampuh jemaah ndek target le Ramadan sekarang pembiasaan seperti itu menjadi bagian penting di dalam Sya'ban kita ya Rasulullah nu ya sehingga jemaah qiyam Ramadan dek tuah bilin sejak awal sampai akhir goyo itu kadang mun tarawih doang jelu pertama pun pada penuh dah atas ni penuh wah mun pertama anak tetua tu lebembe wah ya dah kan dia tengah ketik tahu tiang wah dia penuh anak sini wah tak masjid tak so sini wah penggitan bulat terus tak ya wah ukuran si sandal-sandal dia wah penggitan jang masjid kena muncul wah jemaah bebukti lagu menwah liwat malam pertama betelang saya berbayar sekedar ruku dosa mah terakhir malik gue apa kena hidup sih deh ya mana hidup cak malaikat Jibril meledak terbajak sih malaikat bajakku kembali sun nadah bicara manusia
Jemaah terhormat Allah Subhanahu wa taala, maka Sya'ban ini maknanya mencabangkan dengan qiyam. Si terakhir ya maknanya adalah itikaf. Itikaf wa antum akifuna fil masajid. Dan kalian itikaf di masjid. Arti itikaf nembe to dan itikaf inaina le balik atau le masjid? Masjid. Arah dengan itikaf le balik. Darah ya mun le balik no istri kap arana. Ya arna istri kapong. Dia naran itikaf, itikaf le masjid. Kanggo dek ina itikaf le masjid. Kanggo sun, no bahasa Arab dikit. Kanggo sun, ya saya marandek kanggo asal de teizin nang si semama. Ne bili ni semama ne itikaf de neman meriam de man se nyaur pepe ngamuk semama atum be kamu apa sih punya itikaf. Boleh mai Anda berdosa kalau begitu. Mengapa? Si wajib meriapang semama bini si sunat kejar. La haula wala quwwata. Anaknya deman ngasih ini nebilin semaman ketika yo jaga anak. Burung ada Lailatul Qadar. Artinya mendemele izin dulu. Nah, ketika bapak berasa bagus lah, ngombe nyaur barang, tenang lah aku barang ngadepin, siap. Nah itu laki-laki soleh, karena angka dibutuhkan wanita solehah dan laki-laki soleh. Dia tahu apa yang dimau oleh istri dan istri tahu apa yang dimau oleh suami. Bapak kuitikaf dulu, masya Allah, sila. Lagu meriap dulu, siap. Menu, coba ndek soleh, pak. Kalau itu kabar matan gitu. Bakoro bebi rungu ka dirasa belian pahalin bi ngerungu aku di marah tuh. Haula wala quwata. Ini berarti ndak soleh dia, ndak paham. Seharusnya rangkul. Lagu kanggo kita itu tinggalkan untuk izin. Dede bang ku jari dede lalu wah bilin. Penting wah ada izin, wah ada peryapan, wah ada siapa, mendek kan. Nah jemaah yang dirahmati Allah, berarti itikaf itu di masjid. Poin Ramadannya isinya adalah luwih salat di masjid. Ya, lamun bau 5 waktu nu di masjid. Saya ingat pahala wajib nu sesubuh de gawe jemaah nu 70 kali subuh de terekenya. Mun 5 waktu ni ketereken sampai dengan 70 kali waktu 70 misalkan kali 5 periode nilai ibadah kita. Dek man langkah kita ke masjid, dek man malik zikir kita, belum lagi doa kita, belum lagi Al-Quran kita, masya Allah. Dan bawah tereken Al-Quran yang po ujungnya adalah Idul Fitri, si de betul-betul kembali fitrah. Saya nggak napi, dan bau terbungkus wah kebagusan. Ya, dan bubungkus si luwe. Ya. Angka kita ini akan menjadi gagal dalam kehidupan kalau kita gagal bertemu Ramadan. Agar tidak gagal, maka hari ini bulan Sya'ban jangan lalai. Bahasa Nabi dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu ma baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban melalaikan manusia. Pihaknya dengan lalai si manusia, saya ingat parana di narak keutamaan mara angkun Rajab, mara angkun Ramadan. Padahal Sya'ban menentukan kualitas Ramadan kita berkah atau tidak. Ya. Dan dek lalai, kemangan waktu duit jemaah tu lapah pun. Jangan hari ini justru kita latihan menumpuk amal agar nanti Ramadan jadi biasa. Kita bisa karena terbiasa. Itu biasakan hari ini. Itulah makna Sya'ban. Semoga Allah Subhanahu wa taala ngicancang pelung sami sehat wal afiat, berkah Rajab, berkah Sya'ban, berkah Ramadan. Bil khusus kita menjadi hamba Allah yang mendapatkan kemuliaan-kemuliaan fid din wa dunya akhirah berkat Al-Fatihah. Bismillah.